dari MIPA Kimia Universitas Syafala ingin memenuhi tugas mata kuliah analisa instrumen, di mana pembahasan kami tentang detektor. Di mana kami berasal dari kelompok 6, dan ada anggota, dan saya sendiri anggota bernama Priska Marina. Dan saya Puja Sintianisa. Saya Restu Rahmi. Saya Sandiana Rizka. Dan saya Yarafita Dewi. Selanjutnya, GC, kromatografi gas. GC dapat digunakan untuk menguji kemurnian suatu senyawa tertentu ataupun memisahkan komponen yang berbeda dari campurannya. GC juga berkaitan dengan fase gerak berupa gas yang bersifat inert, fase diam berupa cairan detektor dan recorder. GC umumnya menggunakan detektor yaitu FID atau TCD, sedangkan GCMS menggunakan detektor mass spectrometer. Detektor, alat yang diletakkan pada ujung kolom tempat keluarnya fase gerak yang membawa sampel yang telah dipisahkan. Sehingga fungsi detektor yaitu sebagai pendeteksi suatu sampel yang telah dipisahkan dari komponen-komponennya. Jenis detektor, di mana yang pertama detektor GC, yang kedua ada detektor ionisasi nyala, yang ketiga ada detektor hantaran panas, dan yang keempat detektor kromatografi cair atau HPLC. Di sini ada contoh-contohnya dan beserta gambarnya. Yang pertama ada FID, ada TCD, ada FPD, dan ada photoionization. Di sini ada karakteristik detektor GC, di mana yang pertama stabilitasnya bagus, respon terhadap analitnya baik, mempunyai rentang suhu sampai 400 derajat Celcius, dan mudah digunakan dan tidak merusak analitnya. Di sini salah satu contoh detektor yang akan saya jelaskan ada tentang detektor ionisasi nyala atau flame initiation detector. Detektor ionisasi nyala tidak sensitif pada gas yang tidak dibakar seperti H2O ataupun CO2. Detektor ini berfungsi untuk mengidentifikasi senyawa organik. Detektor ini mempunyai elektroda yang terletak di atas nyala api untuk mengidentifikasi keberadaan ion dengan arus yang kecil. FID sangat peka dan sensitif dalam mengidentifikasi. Jadi, ini contoh kasus dari FID. Salah satunya adalah memisahkan CO dan CO2 di udara. Sampel yang digunakan yaitu berupa sampel udara yang kemudian diinjeksikan dan dimasukkan standar CO dan CO2. Sehingga hasil yang berupa kromatogram didapatkan berupa waktu retensi, selisih waktu retensi antara CO dan CO2. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa semakin lama waktu retensi, maka semakin sama sifatnya dengan kolom. Sehingga pada suhu 120 derajat Celcius merupakan suhu yang umum paling baik untuk identifikasi pemisahan CO dan CO2. Conductivity detector, yaitu detektor yang bekerja berdasarkan suhu seperti menghantarkan panas dari satu benda yang suhunya tinggi ke suhunya rendah. Kemudian detektor ini mempunyai dua sel yang bersifat sebagai sel referensi, sel yang hanya terdapat gas pembawa murni, dan sel sampel atau sel yang terdapat sampel dan gas pembawa. Kemudian umumnya detektor ini digunakan untuk analisis dalam bentuk gas, dan gas yang umum digunakan sebagai gas pembawa murni yaitu umumnya ada helium, hidrogen, dan CO2. Kemudian konduktivitas termal helium dan hidrogen lebih efisien dibandingkan senyawa organik. Dapat kita lihat seperti dapat di samping, yaitu terdapat dua referensi sel. Yang pertama sel yang bertindak sebagai tempat atau terdapatnya gas pembawa murni yang tadi seperti saya bilang, yaitu dia umumnya itu helium, hidrogen, dan CO2. Kemudian yang berikutnya itu dia sel sampel, yaitu sel yang umumnya terdapat sampel dan gas pembawa. Jadi jika kita menggunakan suatu sampel yang akan dianalisis, maka gas pembawa murni tersebut dengan sampel tersebut akan terdeteksi melalui detektor yang dibaca oleh recorder. Next. Contoh kasus TCD yang di sini itu dia memisahkan sampel yang disebut juga sampel de-ethanizer. Sampel de-ethanizer ini itu sampel liquid gas, sehingga di sini itu dia dapat dilihat repeatability dan reproducibility. Apa sih repeatability dan reproducibility? Repeatability itu dia dapat diulang, sedangkan reproducibility itu dia dapat direproduksi.
Kemudian dari repeatability dan reproducibility itu dia diamati apakah sampel kita tersebut memenuhi standar GPA atau Gas Processor Association ataupun tidak. Next. Berikutnya itu ada tabel repeatability. Tabel repeatability itu dapat dilihat bahwa injeksi yang dilakukan itu sebanyak 10 kali, sehingga dari beberapa komponen yang dari sampel yang kita injeksi terdapatlah adanya metana, etana, dan propana. Sehingga dari sampel metana, yaitu dia terdapat 0,104 maksimalnya, dan etana itu 0,036, propana 0,154. Dengan limit repeatability berdasarkan Gas Processor Association itu dia berbeda, yaitu untuk metana 0,2, untuk etana 1, dan untuk propana 1. Sehingga dari tabel tersebut dapat diamati bahwa dari ketiga komponen yang kita identifikasi tadi, maka repeatability-nya itu dapat diterima. Kenapa? Karena dia di bawah oleh limit repeatability Gas Processor Association. Kemudian next. Reproducibility. Jadi di sini itu dia digunakan kromatografi gasnya itu itu ada 27 dan 29, dan injeksinya itu dilakukan sebanyak 3 kali dengan komponen yang diidentifikasi itu juga seperti tabel ada metana, etana, dan propana. Untuk metana itu dia 0,025, sedangkan limit reproducibility-nya itu 0,3. Etana dia 0,036 dengan limit reproducibility-nya itu 0,3, dan propana dia 0,014 dengan limit reproducibility-nya itu 0,05, sehingga dari sampel tersebut dapat didapatin bahwa dapat diamati bahwa reproducibility-nya itu dapat diterima. Kesimpulan dari percobaan yang dilakukan ini yaitu sampel deetanizen yang merupakan sampel liquid gas tersebut dapat yang berbentuk homogen, itu dia berada dalam satu fase gas, sehingga berdasarkan hasil analisis di mana komponen metana dengan limit maksimal repeatability 0,2 yang didapati dari percobaan itu 0,104, dan limit maksimal reproducibility itu dia 0,3 dari metana dan didapatin itu dia 0,036, limit maksimal reproducibility dari etana 0,3 yang didapatin itu 0,036, dan untuk komponen propana limit maksimal repeatability-nya itu 1 yang didapatin itu 0,154, dan limit maksimal reproducibility-nya itu 0,05. Didapatin nilai 0,014, sehingga dari ketiga komponen tersebut dapat diterima berdasarkan reproducibility dan repeatability. Selanjutnya, Liquid chromatography detektor pada HPLC ini berfungsi untuk merespon dari senyawa yang telah dielusi pada sampel. Hasil dari identifikasi dengan menggunakan detektor ini akan ditampilkan dalam bentuk kromatogram, sehingga detektor dapat fungsi untuk mengetahui jenis senyawa yang terdapat pada suatu sampel. Selanjutnya, berikut ini ada bagian dari detektor HPLC. Yang pertama itu ada fluorescence detektor, yang kedua ada electrochemical detektor, yang ketiga ada mass spectroscopy detektor, dan infrared detektor. Karakteristik dari detektor HPLC, yang pertama itu ada sensitivitas tinggi, yang kedua ada respons sangat cepat, yang ketiga itu ada tidak peka terhadap perubahan jenis pelarutnya, dan dapat disesuaikan dengan senyawa yang dideteksi. Kemudian detektor ini tidak merusak analit yang akan dideteksi. Yang selanjutnya itu ada detektor indeks bias. Detektor ini untuk mengukur kemampuan molekul suatu sampel untuk membiaskan cahayanya. Tingkat sensitivitas sekitar 10⁸ sampai 10⁹ gram per mililiter. Prinsip kerja dari detektor ini berdasarkan pembelokan sinar cahaya pada pola difraksi, di mana sinar akan berubah jika komposisi senyawa dalam suatu sampel mengalir melewati medium sinar. Dapat dilihat pada gambar di samping. Contoh kasusnya itu adalah pemisahan dan analisis kadar glukosa dan fruktosa pada madu randu dan madu kelengkeng dapat dilakukan menggunakan teknik kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT. Kolom yang digunakan adalah kolom metacup dengan elemen air deionisasi dengan menggunakan detektor indeks bias. Hasilnya itu kadar glukosa pada madu randu adalah sebesar 27,31% dan pada madu
pada madu kelengkeng sebesar 28,09%, sedangkan kadar fruktosa pada madu randu sebesar 40,99% dan pada madu kelengkeng sebesar 40,03%. Kadar glukosa dan fruktosa dari tiap-tiap sampel madu telah memenuhi syarat mutu madu nasional atau SSI, di mana kadar gula pada reduksi total pada madu randu sebesar 68,12% dan pada madu kelengkeng sebesar 68,12%. Selanjutnya itu ada fluoresensi. Detektor ini dia mengukur kemampuan suatu senyawa untuk menyerap cahaya, kemudian memancarkan kembali cahaya pada panjang gelombang yang telah diberikan. Detektor ini memiliki batas sensitivitas 10⁻⁹ sampai 10⁻11 gram per mililiter. Prinsip dari detektor ini adalah sampel yang dikenai sinar UV yang sesuai, maka zat ini akan berfluoresensi. Sinar yang dipancarkan akan ditangkap dengan fototube. Intensitas sinar fluoresensi ini akan sebanding dengan kadar sampel yang telah diamati. Dapat dilihat gambar yang sebelahnya. Selanjutnya itu ada detektor ultraviolet. Detektor ini berfungsi untuk mengukur kemampuan sampel untuk menyerap cahaya yang memiliki sensitivitas sekitar 10⁻⁸ sampai 10⁻⁹ gram per mililiter. Dari gambar di samping dapat dijelaskan bahwa detektor ini terdiri dari sel silinder kecil dengan volume 2 sampai 10 mikroliter yang dilewati oleh aliran LUN dari kolom. Sinar UV akan melewati sel dan jatuh pada sensor UV fotoelektrik. Selanjutnya, contoh kasus dari detektor UV yaitu penetapan kadar dehidrodiisogenol dalam tablet ekstrak pala dengan menggunakan teknik CKT fase terbalik dengan kolom C18. Fase gerak yang digunakan adalah metanol dan air dengan perbandingan 73:27 dengan menggunakan detektor UV pada panjang gelombang 282 nanometer. Dan waktu retensi dari dehidrodiisogenol ini adalah 13,79 menit. Hasil yang diperoleh adalah 100,14%, kurang lebih 0,55%. Batas deteksi dari sampel ini adalah 0,892 mikrogram per mililiter dan batas kuantisasi 2,97 mikrogram per mililiter. Kadar ekstrak pala 300 mg yang mengandung dehidrodiisogenol ini sebanyak 0,818 mg. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Resturami. Detektor elektrokimia. Detektor ini didasarkan pada daya hantar listrik dan polarografi. Detektor ini biasanya digunakan untuk mendeteksi solut yang dapat mengalami reaksi redoks, baik senyawa organik maupun anorganik. Prinsip dari detektor ini yaitu LUN dari kolom masuk ke sel yang larutannya mengalir di atas permukaan elektroda. Elektroda yang telah diberi potensial, sehingga komponen dalam sampel akan mengalami transfer elektron. Dapat dilihat seperti gambar di samping yaitu detektor elektrokimia. Sebagaimana di dalam detektor tersebut terdapat dua elektroda, yaitu elektroda referensi dan elektroda karbon atau pengontrol, dan ada juga kolom. Selanjutnya, contoh kasus dari detektor elektrokimia. Penggunaan detektor elektrokimia yaitu pada metabolisme di dalam ekstraseluler dari jaringan otak hewan, seperti senyawa dopamin, norepinefrin, dan lainnya, yang menghasilkan arus oksidasi pada elektroda karbon yang diberi potensial plus 0,60 volt. Selanjutnya, mass spektroskopi detektor. Fragmen yang terbentuk dari adanya pemisahan ion-ion sesuai dengan rasio massa terhadap muatannya, dengan menjadikan medan listrik atau magnet dideteksi oleh detektor ini. Contoh penggunaan detektor ini pada analisis asam amino dan peptida.
Dapat dilihat pada gambar di samping, yaitu gambar detektor spektroskopi massa. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Yaravita Dewi. Radiochemical detector atau detektor radiokimia. Nah, detektor ini melibatkan penggunaan bahan radiolabel atau bahan radiokimia. Nah, bahan radiokimia ini biasanya adalah material radioaktif, di mana isotop elemen radioaktif digunakan untuk mempelajari karakteristik dan reaksi kimia isotop non-radioaktif. Umumnya, untuk penggunaan detektor radiokimia ini yang digunakan adalah 3H atau tritium dan karbonil 14 atau C14. Detektor ini memiliki tingkat sensitivitas 10⁻⁹ hingga 10⁻10 gram per mililiter. Nah, di samping itu adalah salah satu kinerja atau cara deteksi dari detektor radiokimia ini. Nah, mula-mula sampel dari dari pompa HPLC itu dipompa ke LC injektor. Nah, nantinya sampel akan mengarah ke ada dua arah yang dituju oleh sampel, yaitu kolom resistor dan HPLC. Nah, kalau misalnya yang ke HPLC nanti bisa menuju kembali ke 14C detektor atau ke AC source atau limbah AC. Nah, selanjutnya nanti akan ke MS. Kalau misalnya yang melalui resistor kolom, itu nanti akan masuk ke 14C detektor. Yang selanjutnya ke limbah. Mohon maaf, tadi AC source itu adalah jumlah SC. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah detektor inframerah atau infrared detektor. Nah, detektor IR ini digunakan untuk mengidentifikasi senyawa dari spektrum 700 hingga 1100 nanometer. Detektor IR mengidentifikasi senyawa dengan adanya stretching dan bending pada molekul berdasarkan panjang gelombang tertentu. Maka dari itu, dia banyak digunakan untuk bahan-bahan atau senyawa organik. Kemudian detektor IR banyak ditemukan dalam bidang analisis, obat-obatan, dan lain sebagainya. Kecepatan respon detektor IR ini bergantung pada senyawa yang diidentifikasi. Oke, lanjut. Nah, ini adalah contoh kasus dari detektor inframerah. Itu adalah mendeteksi kekeruhan air dengan menggunakan sensor IR. Tingkat kekeruhan air dapat dideteksi dengan pengukur intensitas cahaya seperti fototransistor dan LED IR. Pengujian ini dilakukan berdasarkan tegangan dari setiap sampel air. Lanjut. Nah, di sini adalah tabel pengujian air dalam keadaan tenang. Jadi, sumber air yang kita gunakan itu ada air minum, air PDAM, air sungai, dan air kopi. Di sini tegangan yang digunakan untuk air minum itu 1,650 volt, air PDAM 1,655 volt, air sungai 1,657, dan air kopi 1,660 volt. Nah, hasil dari tabel itu bisa kita lihat bahwa semakin kecil tegangan, maka tingkat kekeruhan air semakin rendah. Dan sebaliknya, kalau semakin pekat airnya, itu tegangan akan semakin kuat. Tegangan paling rendah yaitu pada air minum, dan paling tinggi itu pada air kopi. Karena air kopi kan lebih pekat. Oke. Di sini adalah tabel pengujian air dalam keadaan mengalir. Nah, kalau pada keadaan mengalir, di sini sama juga, tidak berbeda jauh. Kalau misalnya untuk air yang lebih pekat, dia tegangannya itu semakin tinggi, sedangkan air yang tidak pekat seperti air minum itu tegangannya lebih rendah. Oke. Nah, jadi kesimpulannya adalah setiap detektor mempunyai tingkat sensitivitasnya masing-masing, yang menandakan bahwa ada beberapa detektor yang mampu
mengidentifikasi semua senyawa. Ada juga beberapa detektor yang hanya mampu mendeteksi senyawa tertentu. Pendeteksian senyawa tersebut tergantung tingkat sensitivitas dari detektor. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.